Nggih cukup, tapi nek lere nyade ngoten nggih. Mboten cukup mungkin waktune. Malik lere ten pasar bareng, lere nyade bareng tambah kesuwen ya. Ngoten ngeten mawon pun. Niki ten jero ransele keledai niki wonten sembah warang kalir. Bahan-bahan makanan. Nggih, wonten sembah warang kalir. Insyaallah nek dimaem yang sekawan ngoten mawon saged dangu. Paling nggih saged sampai sak wulan barang. Saestu ta nggih. Lah terus jenengan, kula gampil. Dadi niki nggih sing bahan makanan niki jenengan tedho kali anak-anak nggih. Terus keledai niki jenengan dol. Duh. Mboten keledai jinak kan mboten oleh dipangan. Keledai niki sampean dol, sing bahan panganan niki sampean damel ransum sak wulan. Mungkin nek keledai niki pun payu pun terserah jenengan digawe damel panganan nggih kenging damel usaha nggih kenging. Lagi ambek Saestu ta, Bah? Mikir nggih. Lah jenengan betul sak menten kathah niki badhe ten pundi? Badhe budal haji. Lho lah niki kula damlak jenengan wali mboten sios kaji. Lah ya napa kula saged kaji nek jawang kaya ngeten niki kok mboten pas. Nggih. Kok mboten pas dodo kula. Mosok kula ngadep teng ngene pangeran tapi tasik saged ketinggal tiang-tiang kados jenengan. Lah terus ya napa bangke pun niki mau didamel rumiyin. Niki kan kajine tasik dangu. Nggih. Tasik dangu. Dadi kula tak golek penggawean ten mriki mawon. Apa kula sungkan, kula sing sungkan kali pangeran saestu. Ben jenengan beto mawon. Niku jenengan bucal niku bathake. Kasih haji lah. Dalem? Kasih haji. Oh, kan tasik perjalanan. Oh, ngoten. Nggih. Tadi akhirnya Mbah Abdullah bin Mubarak niki nginep ten ngene Kufa. Nggih. Diniati bismillah golek sangu gawe nutukno budal haji. Ngoten. Wah, akhirnya sak ketemune penggawean niku dilampahi. Kali nyeleng-nyeleng. Supaya saged budal malih. Di satu tempat niku nggih. Nggih. Dadi ten Kufa niku ten pasar. Oleh bayaran dicecek, napa jenenge dicelengi. Mungkin ten masjid mulang ngaji, ana jamaah urunan diwehi dicelengi. Mungkin terus nandangi penggawean lintu-lintu dicelengi. Tapi sampai dinane haji niki pun badhe entek niku lho. Sangune dereng lumpuk. Istilahnya sampai Mbah Abdullah bin Mubarak niku wis pokoke sing penting kena digawe tuku kendaraan ae wis budal aku. Mboten iso. Ngoten. Dadi benang pasar niku kepethuk napa keledene niku sing wis kadung payu niku. Walah rek. Kate nuku iku maneh kok cek gak isone ngoten. Ae suwe. Waktune haji niki pun meh entek. Terus kepikiran ya Allah, gak sida wis. Ngene iki aku wis dadi wong sing gak duweni syarat haji maneh. Nek ngono tak mulih ae. Dadi akhirnya lumpuk-lumpuk titik kas, keledai niki ditumbas. Tapi mboten budal ten gene Mekah Madinah. Balik kucing mantuk. Ngoten. Balik kucing mantuk. Alon wis gak kupu wong jane gak sida budal kaji. Malah anjene dialon-alon niku napa? Nek iso tutuk omah niku padha mbek muli-muli wong budal kaji. Cek bojone gak kaget. Lah niku terus mriki pamitan budal kaji gak tutuk nggendot kira-kira diapakno mbek. Salut omah bareng karo wong-wong sing mulih haji. Ngoten. Bareng karo wong sing mulih haji. Saestu. Dadi alon-alon oleh mulih niku. Jadi ketok koyo mbok haji ngono. Nggih. Marunu tutuk omah niku rada dilambatno titik. Dadi kanca-kancane sing budal haji niku wis teko, baru Mbah Abdullah bin Mubarak niku teko menini. Teko menini, kari dhewe. Bojone anggapane ya wis buka haji. Nggih, buka haji wae. Sing wetok. Akhire gitu bro, dobrak gunae wis. Tibake terus napa jenenge Kang Dilu ana wong mara.
ana wong mara. Gawane jenengan kekathah tak kok telat. Mboten kula mboten napa-napa. Malah kula pikir beto barang kathah. Kula kuwatir napa oh. Lah wong jenengan mawon teng mriku titip kula sak menten kathahe kok. Oh, jadi enten Dek. Meneng terus. nggih. Kula nggih. Hebat nggih. Titip napa? Lah niku kula beto ten ngajeng niku. Makanya kula pikir wah iki jelas mbayahi iki telat gara-gara kakean nggawa. Mboten. Wong kula lho mantuk kalian utok jarene. Nggih niku barangnya jenengan sing titip. Siji. Warono nek maneh sore-sore ndugi. Yei, dalem. Titipan jenengan teng griya kula. Titipan napa? Oh, ampun ngoten. Niku lho titipan wingi niku lho. Istimewa nggih. Tolah-toleh malih. Ada lagi orang ketiga yang seperti itu. Nggih, orang seperti itu. Akhirnya terus karena rumangsa mboten budal haji, kene tak akoni lak bojo. Bojo nggih. Begitu anjine ngaji, bejo. Derek-derek kula ngaku. Anjane kula menika budal bareng-bareng Tapi kepingin budal haji. di tengah jalan Nah, tapi kula niki pas tutuk kufah niku krana enten peristiwa tertentu, akhirnya kula tertahan ten kene kufah, mboten saged nutukaken haji. Kula golek sangu gawe budal ten kene Mekah Madinah niku mboten cukup, akhirnya kula tetep mboten saged budal. Lah krana kula budal niku pun kula niati haji, akhirnya muliye sing kula tepak-tepakno. Niati budal haji sakmene dina wis aku engko tau tok omah tutuk gunung. Makane kula wingi mulih niku rada lambat, anjene kula lambat-lambatno. Wong kula mboten gopo blas wong anjene mboten budal haji. Tapi banyak yang menyaksikan bahwa dia Jamaah sing ngarep dhewe niki ngadeg. nggih. Nggih, Nggih. dalem. Mana? Dalem. Lah terus sing kula dherekaken niku oh jenengan niku kula tawaf mimpin tawaf, sa'i mimpin sa'i. Sing aran kula jamarat nggih jenengan, sing nyukur kula tahallul niku lho. Ngoten nggih. Ular Abdullah bin Mubarak. Sanes lho saestu iki mosok kula niki salah nitik jenengan. Jenengan nggih pun niki sinten malih. Mboten usah nutup-nutupi ngoten napa. Ya kula mboten nutup-nutupi ya. Bawing Abdullah bin Mubarak. Nggih pun sekedap kula tak patos jawaban. Nggih. Akhirnya munajat. Bayang hajat kepingin ru. Ya napa cerita sak temene niki. Akhirnya manten munajat, sembayang hajat, tilem, ngipi. Abdullah krana awakmu luweh milih isine haji tinimbangane rite. Nggih. Lah terus sinten sing gendene kula? Ya wis ono ae wong aku. Luar biasa. Allah karim. Makanya di sini ada satu substansi yang perlu kita ambil. Kita mendekati bulan haji. Di sini nanti kita ketemu dengan Idul Adha. Di dalam Idul Adha itu ada satu hal yang disunahkan secara muakkad, yaitu melakukan kurban. Nggih. Melakukan kurban. Orang berhaji itu sebenarnya juga berkorban banyak. Yang tidak haji ini melakukan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi yang perlu kita camkan itu bukan tentang apa yang kita korbankan, tapi untuk apa itu kita korbankan. Untuk itu kita korbankan. Kalau yang dicontohkan dengan cerita tadi, gimana Mbah Abdullah bin Mubarak ini lebih memilih
untuk mengambil isi intisari dari pengorbanan ketimbang melakukan ritual pengorbanan. Berarti pada dasarnya orang berhaji itu juga harus menyadari bahwa yang dia lakukan sampai berangkat ke sana itu bukan tentang berapa banyak uang yang telah dia habiskan, bukan tentang betapa soronya dia di sana karena harus berlari-lari muter-muter Ka'bah, nginep no tengah oro-oro. Bukan itu. Tapi apakah kemudian ketika kita berangkat dan kita pulang dari sana itu jiwa sosial kita semakin baik. Semakin baik. Kita menjadi orang yang semakin bermanfaat bagi lingkungan. Kita menjadi orang yang semakin peka dengan lingkungan. Kita menjadi orang yang semakin mawas dengan kebutuhan makhluknya Allah di sekitarnya. Itu esensi pengorbanan. Lah nek Mbah Abdullah bin Mubarak mawon mboten berangkat tenggene Mekah Madinah, hajine diakoni kali Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa sosialnya berjalan lebih dulu ketimbang ritual sosial. Makanya nggih betul seperti yang saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu. Bahwa untuk memastikan kita ini selalu menjadi orang yang dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kemampuan kita untuk belajar menjadi sumber manfaat bagi lingkungan. Selagi seseorang itu mau menjadikan dirinya sumber manfaat bagi lingkungannya, lingkungan niku nggih mboten perlu terus kudu jombombar diramut kabeh, ndak. Sampean ada di rumah dan memastikan rumah itu bersih, bermanfaat. Sampean pinter masak, terus sampean bagian masak, bermanfaat. Sampean pinter elektro, nek koncone barang-barang elektronik rusak dibenakno, manfaat. Nggih. Manfaat. Sampean pinter matematika, koncone gak tape iso diwuruki, manfaat. Sampeyan liwat no tengah dalan, ono watu, ono eri, ono simpangan liyane diinggirno, manfaat. Kepengin hiburan nyeluk penyiar. Dadi kula ngomong. Kenapa manfaat San nggih? Lho ki penting manfaat. Penting manfaat. Jenengan jelas manfaatnya kathah. Nggih. Meskipun tidak ceramah tapi kan ngarahno wong. Nggih terus kula lecek. Lah karena memang keahliannya di situ lho ngoten lho. Nggih. Justru misalnya kayak begini ini terus jenengan enggak mau siaran malah dolim. Lah saya karena ditunjuk untuk bagian kedapris nggih kedapris. Nggih. Masalah manfaatnya terserah pengen. Tapi kuncinya di situ tadi. Oh, saya bisanya di sini. Biasanya di sini. Di sini saya manfaatkan. Nggih, di sini saya manfaatkan. Cuman kadang-kadang memang ada yang ngilingno. Malah cak wong nglakoni durung iso kok diomong. Loh, nek aku gak ngono, lah iso aku cek ngomong Ngoten nggih. Tak omongno dhisik. Sapa ngerti kok terus ono aku ngomong mali manfaat kanggo wong, gara-gara iku manfaat terus aku ditulari manfaat karo pangeran, mali sok nglakoni pisan. Oh, pinter sampeyan nek ngomong. Ya seperti itu, sama. Maka ayo bermanfaat supaya Allah ini memantaskan kita mendapatkan manfaat dari apapun yang ada di sekitar kita. Nggih. Ya iku lho bahasakno itu jangan take and give. Dibalik give dulu. Memberi. Karena Allah nanti akan memantaskanmu untuk take. Nek sampean take dhisik, utang Gus. Iku nek gak gelem give, saumur-umur ketagih sampean. Ngoten nggih. Nggih. Saumur-umur ketagih. Makanya ayo give dhisik, bermanfaat dulu. Baru kita dimantaskan oleh Allah untuk mendapatkan manfaat-manfaat. Nggih, untuk mendapatkan manfaat. Ya saelek-eleke ngono nek awakmu gak iso dadi sumber bahagiane wong, ya aja sampe dadi sumber susahe. Nggih. Ya saora-orane nek awakmu gak iso nggarakno wong liya nyaman, ya aja dadi sebab gak nyamane. Gak nyamane. Nggih.
Ya nek awakmu gak iso nggarakno wong guyu iku ya sak ora-orane ojo dadi sebab tangis. Itu manfaat. Kalau memang ada kebaikan yang bisa kita lakukan, ayo dilakukan. Tapi kalau memang kita ini tidak terlalu banyak bisa baik, ya setidak-tidaknya jangan menjadi sumber keburukan. Itu inti manfaat. Seperti yang dicontohkan oleh Mbah Abdullah bin Mubarak tadi itu. Makanya inti dari yang saya sampaikan malam ini itu adalah bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat tergantung dari usaha kita untuk menjadi rahmat bagi sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi diri kita ini berusaha untuk menjadi rahmat bagi sekitar, Allah lambat laun akan memantaskan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah rahmat, maka kita akan dirahmati. Jadilah sumber kenyamanan, maka kita akan dipantaskan untuk menjadi orang yang nyaman. Jadilah sumber kebahagiaan, karena dari situ Allah akan memantaskan kita untuk menjadi orang yang berbahagia. Nggih, niku ingkang saged kawula aturaken. Baik, dulur El Victor yang dimuliakan Allah, saya buka sesi sharing 8419393 atau via SMS boleh, WA juga boleh seperti biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ayu di Maijen Sungkono. Oh, Bu Ayu di Maijen Sungkono. Lama tak bersuara. Oke, silakan. Tanya Ustaz. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, kalau dalam satu malam sholat tahajud 2 kali boleh nggak Ustaz? Jadi gini, misalnya kebangun jam 1, kemudian sholat tahajud, setelah itu bubuk lagi, bangun lagi sebelum sholat subuh, sholat tahajud lagi. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya gitu aja Ustaz. Sangat boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini udah bagus sekali. Sangat. Bisa 2 kali sesi itu luar 2 biasa. sesi. Wong saya itu bukan 2 kali sesi, 2 rakaat itu sudah luar. Kadang nguat-nguat saking hayut-hayut. Itu luar biasa, Bu. Jangankan 2 kali sesi, dibuat 3 kali sesi jeda itu lo enggak masalah. Tapi nggak ditutup dulu dengan witir ya, enggak ya? Jangan Jangan ditutup dulu sama witir. Enggak apa-apa. Ngoten Bu Ayu, jadi nggak apa-apa, istimewa. Assalamualaikum, saking rajin Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu Lilis di Baru. Bu Lili, silakan Ibu yang ditanya. Ustaz, saya tanya di luar tema ya. Nggih. Pak Ustaz. Nek saged jawab kula jawab. Nggih. Pak Ustaz, saya itu kan setiap bulan kan dapat santunan dari orang kaya. 1 bulan 50. Karena saya nggak punya sepeda, kan rumahnya orangnya kan jauh Pak Ustaz. Jadi saya naik becak. Naik becak itu PP 50. Terus saya minta solusi dari Pak Ustadz. Kalau saya ambil ya tetap aja saya nggak megang ya Pak Ustadz ya. Kalau menurut Pak Ustadz gimana? Saya ambil apa enggak ya? Kan sama-sama saya nggak pegang. Lah kalau pepuk nggih mboten usah. Santunannya pinten? 50. 50 itu 50 apa? 50 ribu. 50.000. Naik becak 50 ribu. Becaknya 50.000. Ya. Gak usah. Pepuk, Bu. Niku mboten niat nyumbang. Mobil, punya motor. Kenapa ya Pak Ustadz kok enggak? Nggih mboten nggih istilah ngoten ditolak tapi yang halus mawon. Ustaz, sak monten niku lho, kula PP mawon sak monten. Timbangane kula damel becak kan anu kula damel makarya. Mungkin sakit kantuk rodok lumayan. Tadi saya ketemu tuh. Lah niku waktu didamel becak niku mawon didamel liyane oleh dhuwit punan. Nggih. Nggih. Mboten usah tapi ditolak halus nggih pun dikusro. Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Nggih, Ustadz. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, terima kasih banyak. Apik, Bu
Lah percuma lah. Lagi waktu nentek kayak numpak becak. Nampaknya tenawon supaya tidak pepuk. Jadi dari rumah untuk ambil itu jalan kaki. Ya no. Ustaz. Pepuk tetep damel pijet. Oh, Ya. nggih. Pinter Ah nggih. gitu ketol mboten atus. Nggih. Lah sing numpak becak kan saking jauhnya. Nggih. Monggo yang lain 8419393 yang ingin sharing. Kemudian saya akan coba ke sinten iki. Dari Ani di Kutisari, Ustadz. Nggih. Dari Ani di Kutisari, pertanyaannya adalah satu WA pakai 2 nama, Bu. Yang saya baca cuma satu aja, nggih. Yang lain biar kebagian. Apakah bisa dikatakan zina jika kita melakukannya dengan suami, padahal 2 tahunan lagi crash dan kita ketemuan di rumah mertua dan kita pun masih saling mencinta? Ngaten Ustaz. Maksudnya apa? Ngaten Ustaz. Kiambae kan sudah pisah 2 tahun Nggih. karena lagi crash. Oh, lagi crash saja sampai 2 tahun, bayangkan. Kamu Kres gondok. ya enggak lah. Lagi pertengkar kan Ustaz. Nggih, tapi mboten talak toh. Mboten. Oh, mboten salah. Ketika dia ketemu di rumah mertua, Moro mawek ngoten mawon. Ustaz, kok mau beti ono? Kebablas. Ya, niku. Ustaz. Niku asline ngoten kepingin gelut tapi keliru ngoten Keliru, lho, kebablasan. Mboten napa-napa, tambah apik nek rujuk. Ngoten mantap. Ojo terus mari brak-bruk terus bisa maneh 2 tahun ketemu maneh. Guyonan niku namine. Kan ngoten Ustaz. Nggih. Lah terus gondok 2 tahun gaya apa nek ketemu terus bras-bras. Kemudian dari Allah. Halimatus Sa'diyah Nggih. mau tanya. Saya pernah sholat sampai selesai tapi tinggal dikir. Katanya tinggal dikir dan doa. Terus mendadak ada orang manggil karena ada keperluan penting. Terus saya temui dulu daripada kepikiran terus. Tak teruskan lagi dikirnya. Ngoten Ustaz. Walah, Jadi, saged dekir niku pun luar biasa kok. Ayo kemudian ada tetangga manggil, Nggih. dihampiri dulu, diteruskan lagi, ngoten Ustaz. Nggih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa? Urgen lah nek terus misalnya ono anak roto gedebuk tutungno wiritane selamat. Nggih. Jadi kalau memang urgennya lebih tinggi nggih dilakukan. Sami dengan Abdul Mubarak wae. Nggih lah nggih. Ibadah itu ibadah sosial dulu. jauh lebih penting daripada ibadah itu sendiri. kan, Nggih, ngoten. ibadah sosial dulu. Kalau ibadah Kalau bener, ibadah pribadi. ibadah pribadi itu hanya urusannya dengan Allah. Nggih, kan dan kaidah begini kan jelas al-mutaaddi afdalu minal qasir. Nggih. Ibadah yang terkait dengan urusan yang urgen pada orang lain itu lebih diutamakan Lebih ketimbang diutamakan. kepentingan sendiri. Nggih. Nggih, Ustaz. Sembayang sunah mawon diceluk mboke kudu dibatalno. Nah, niku apa? Nggih, ngaten. Nggih, baik. Dulur Al Victor yang dimuliakan Allah. Saya buka sesi sharing 8419393 yang mau telepon atau via WA dan SMS di 081234 939390. Kita jeda dulu. Mas, kopi 1 ya. Mau yang biasa atau yang aroma barokah? Aromanya barokah. Namanya kopi cap kiaiku. Prosesnya religius, selalu memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terus dikerjakan dengan standar kehalalan. Didoakan oleh kiai dan para habaib yang memproduksi anak-anak pesantren entrepreneur yang hafid Al-Quran. Dan kopinya asli kualitas tinggi, bukan tepung rasa kopi. Oh, itu kan kopinya Kiai Muhammad Zaki, pengasuh Ponpes Mukmin Mandiri.
Ayo dulur, ngombe kopi cap kiaiku. Enak tenan. Tak dongakno tambah seger waras, ayem uripe lan barokah rezeki. Diproduksi dengan proses modern, kopi cap kiaiku berbahan kopi robusta blend doa dengan kemasan eksklusif. Wah, kebetulan saya ini mau ngelamar cewek, Mas. Mudah-mudahan setelah minum kopi cap kiaiku, lamaran saya diterima. Kan mengandung doa. Kopi cap kiaiku, minum kopi sambil beramal. Kopi cap kiaiku bisa Anda dapatkan di Radio El Victor FM, Jalan Raya Jemur Sari 21, Surabaya. Al-Quran merupakan petunjuk hidup dan kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan kita sebagai umat Islam wajib memahami isi dan kandungan Al-Quran, serta memahami ilmu-ilmu yang mempelajari Al-Quran agar kita tidak tersesat di muka bumi ini. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kini telah hadir buku yang akan menjadikan kita senang dan jatuh cinta pada Al-Quran dan akan selalu hidup bersama Al-Quran, yaitu Pustaka Ulumul Quran. Untuk mengetahui lebih gamblang dan jelas, El Victor FM Surabaya akan membahas buku ini bersama Ustadz HM Budi Setiawan yang akan menelisik apa saja yang ada dalam buku ini. Ikuti perbincangannya di Radio El Victor FM Surabaya, Selasa 28 Juni 2022 jam 8 sampai 9 pagi dengan tema Membedah Kitab Pustaka Ulumul Quran bersama narasumber Ustadz HM Budi Setiawan. Ikuti perbincangannya agar Anda tahu apakah Anda termasuk yang wajib memiliki buku ini dan cara mudah memiliki buku Pustaka Ulumul Quran. Ingat, Selasa 28 Juni 2022 jam 8 sampai 9 pagi hanya di 93,3 FM El Victor Surabaya. Tidak ada yang terdahsyat dalam kehidupan ini kecuali Al-Quran. Petunjuk jalan kehidupan, penerang dalam alam kematian, dan penyelamat di hari kebangkitan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran, pecinta Rasulullah, dan pasti menjadi hambanya Allah yang ingin barokah selamanya, cintailah Al-Quran. Banyak orang yang bisa membaca Al-Quran tapi kurang faham isinya. Maka program Wakaf Al-Quran terjemahannya ini salah satu solusi supaya kita mencintai Al-Quran dan memahami Al-Quran. Semoga termasuk yang mengamalkan Al-Quran. Karena itulah yang disebut Nabi khairul ummah, sebaik-baik umat yang sangat dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. El Victor FM turut serta mencerdaskan umat untuk bisa membaca dan memahami kandungan Al-Quran dengan memberi kesempatan kepada Anda Wakaf Al-Quran Terjemah. Infak wakaf satu mushaf Al-Quran terjemah Rp150.000 bisa atas nama sendiri, orang tua, anak tercinta, bahkan keluarga yang sudah tiada. Hubungi 081 232 980 524 dan 0896 1324 5201 serta 031 841 2470 pada jam kerja atau hadir di El Victor, Raya Jemur Sari 21 Surabaya. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Baik, dulur El Victor, dilanjutkan kembali. Yang ingin sharing silakan
8419393. Saya coba ke sinten nggih? Dari Ibu Lila di Sidoarjo, Ustaz. Oh, nggih. Bagaimana menghadapi orang yang selalu menghina dan menyepelekan kita? Apakah kita harus diam saja atau membalas ucapan dia? Oh, tadi Ustaz. Gimana Ustaz? Balas dia dengan prestasi. Artinya? Ya ngenyek-ngenyek ngoten niku dudono nek mriki niki saged. Ngoten tok. Orang yang mencibir itu bahwa kita bisa mampu. jadi karena dua hal. Nggih, dia merasa kita tidak mampu atau dia takut kita lebih mampu. Ngoten nggih. Alaning paling kon gak iso tuku sepeda motor. Buktikan bahwa kita bisa. Iya. Ngoten. Nggih, berusaha lebih keras, gak usah kakean ngomong, pun langsung bet ngoten tok. Ditanggapi, walah tambah geger. Boten usah. Nggih, engko tuas lesu, malah akhirnya mangan maneh tambah lemu, tambah buang energi menurut saya nggih. Nggih. Tapi buktikan, nyek-nyekane dhek buktikan. Nggih. Anakmu gak kira dadi sarjana, buktikan. Nggih. Bahwa anakmu bisa menjadi sarjana, anak yang soleh. Ngoten, Ustaz. Mungkin dipameri niku tok mboten usah dipameri omong. Langsung loro ati tambahan. Napane? Wong ya kali didongakno, muga-muga gak loro ati ngono. Loro ati, loro river mati. Dari Bu Redi di Sidoarjo, Ustaz. Bu Redi bertanya, doa orang teraniaya itu katanya mustajabah. Tapi bagaimana dengan doa orang yang teraniaya itu karena kesalahannya sendiri? Karena orang itu tidak patut pada orang tua, maunya sendiri, selingkuh dengan suami orang, suka menyumpahi saudaranya. Apakah doanya jadi mustajabah? Mboten. Doaul madlum niku dongane wong sing dizalimi. Mboten kok dongane wong zalim. Zalim sanes. Mboten. Ketika kita ini berani mbasek mbek wong tua sebenarnya sudah apa ya? Ya bukannya harapannya kita sudah ada harapan doanya diterima, itu sudah nggak ada harapan. Kalaupun misalnya doanya orang zalim itu diterima, itu sebenarnya tambahani bala. Itu tadi loh. Tik yang nggak ada gift-nya itu hutang. Jadi ya orang yang teraniaya itu berarti memang di awalnya dia tidak zalim. Dia tidak zalim, tapi terus didolimi orang, itu berbahaya sekali doanya. Keprusut itu kadang dituruti kali pangeran. Tapi nek aja nih dasarannya zalim terus dibales pangeran karo nggak bisa. Bukan. Kalau dia betul-betul sabar, jujur, tapi tetap didolimi, maka dia berkata-kata bagaikan sabda Pandita Ratu. Malah kadang-kadang orang yang seperti itu doanya balik. Bendal nang awake dhewe. Dari Ibu Ina di Krian, Ustaz. Mau tanya, apa sholat saya batal? Karena sebelum salam, saya mendadak terkejut karena mendengar adik saya meninggal. Kalau terkejutnya saja enggak apa-apa, nek sampai bengok itu ya batal. Ngoten nggih. Nggih. Tapi mosok rek wong tengah-tengah sembahyang terus dikandani. Mboten ya, mungkin omong-omongan ana mong krungu omong-omongan. Oh, ya, kalau sekedar kaget terus rada mewek-mewek titik enggak masalah. Masalah nggih. Enggak masalah. Tapi nek terus kaya moro terus wah, ya batal. Napa kados niki? Kados tikus kaget mencolot kan. Napa nih? Nek mencoloti itu istilahnya menggerakkan tubuh hingga kemungkinan berpindah tempat nggih. Batal. Karena itu bukan istilahnya napa nggih bahaya syar'i. Kecuali nek terus sembahyang ambek diparani wong nggo berang lah niku beda lagi. Mau tanya Ustaz dari Bu Ana di Jombang. Nggih. Hewan kurban itu harus jantan. Karena yang saya tahu Nabi dulu waktu kurbannya sapi betina yang lalu turun surat Al-Baqarah. Ini kita sepun ini maksudnya. Bingung kula, jan apa. Ngeten mawon lah.
paling enak. Apakah harus jantan kalau korban itu? Oh. Kalimatnya dengan porak-poranda. Sik. Nggih. Kula anakna sik. Nggih. Apakah harus Jantan. jantan? Nggih. Apakah harus jantan? Gesek. Kayaknya mboten napa-napa. Mboten ono. Nggih, nek dari itu yang saya buka tadi itu Imam Nawawi mengatakan tidak apa-apa. Jantan betina. Wonten. Nggih. Masalahnya kan persyaratannya itu di umur. Nggih. Nek kambing kan kudu poel. Tidak boleh ada cacat. Tidak boleh ada cacat. Ini rujukannya saya dari Majmu'. Nggih. Nggih, di sini majmu'nya Imam Nawawi mengatakan boleh. Dari Pak Nur Budi yang ada di Sedati, Ustadz. Nggih. Apabila kita membeli hewan untuk kurban, lalu kita minta komisi dari penjualan hewan kurban, boleh atau tidak? Maksudnya ya napa? Saya beli Nggih. untuk kurban. Nggih. Lalu kemudian harganya kita minta komisi. Nggih. Kita membelikan orang apa beli sendiri? Nah, kalau ada komisinya berarti membelikan orang. Nggih, membelikan orang niki. Oh. Nek membelikan orang selama itu masih di dalam hitung-hitungannya harga, mboten masalah. Mboten masalah. Tapi jika komisi itu kemudian melibatkan istilahnya ngoten bagian dari kurban, itu yang masih nggak boleh. Ngoten. Nggak boleh. Karena apa? Ketika itu sudah utuh jadi kurban, nggih, kudu semuanya utuh itu jadi kurban. Lah nek misalnya ada komisi kan malah ada kurangnya. Tapi nek misalnya itu masih harga loh, Nggih. masih harga, sawan apa? Karena kita makelar. Lah terus makelar mboten ana komisi yo napa? Nggih mboten makelar. Njaluk fee. Lho lah nggih, lah makelaran berarti. Nggih. Tak golekno sing model ngene ya. Nggih. Kira-kira regane sakmene aku kok ya oleh sakmene lah 100. Ini masalah. Paling enak ngene wis tak golekno aku buru ono. Lah ini ujroh kan. Ujroh Nggih. enggak masalah. Nggak masalah. Enggak masalah. Muhammad di Pasuruan mau tanya. Saya kan ikut jemaah terbangan, Ustaz. Disari. Dan jamaah punya son kecil-kecilan. Son kecil-kecilan sendiri buat sholawatan. Seumpama saya punya niatan ingin menukar barang tersebut supaya lebih bagus atau baik, tetapi tidak memberitahukan pada jemaah, apakah saya dosa? Tadi menang-menangan Sebentar. Gini ku nggone sinten? Nggih ngaten lho Ustaz, kadane tiyang, kadane jemaah. Nggih. Terus ki ambake duwe son sing lebih apik. Wis tak tuker ae, gak tak omongi. Mboten oleh. Nggih. Nggih. Kenapa? Karena kita tidak tahu asal usul dari sound system itu apa. Nah nek sound system niku wakaf. Yo yang ngene ngomong. Tapi lebih baik lho. Loh, masih lebih baik. Ditukar lebih apik wonten. Loh lagi, meskipun lebih baik. Nggih. Ngoten. Jadi asal usul dari sound system ini harus jelas. Harus jelas. Lah kalau misalnya itu istilahnya itu hibah, nggih mboten masalah. Tapi diomongno dhisik nang nggone ketua jamiah terbangane. Oh son sampean niku lho gak tapi enak iku lho nggone iki iso ngejling nek nggonku. Maksudnya ya apa? Ya iku tak ijolani. Nah, kalau memang asal usulnya itu tidak berasal dari istilah ngoten hibah, tidak berasal dari sedekah nggih. Anu boleh urunan nggih, lari-lari urunan, tumbas sound system. Kok ketok iku kurang enak, mari ono donatur teko, tak gendenane sone, sonmu tak gawane tak gendeni sing luwih apik, ndak masalah. Nek urunan anggota lho. Nggih, ndak masalah. Tapi nek wakaf mbok ndak boleh. Dari Pak Wiro di Wage Sidoarjo. Kalau pergi haji jual tanah, apakah itu juga panggilan ilahi? Nggih. Padahal tanahnya cuma sebidang.
Anaknya banyak, mengharap dapat warisan. Ngoten, Ustaz. Nggih. Wah, mengharap warisan yo napa? Wong sing katin marisno cik urip kok. Nggih. Nggih mboten warisan. Selagi saya masih punya uang cukup untuk berangkat haji lho nggih. Itu saya masih punya masih terkena kewajiban untuk berangkat. Nah, anak-anaknya itu jagakno bidang tanah itu gawe warisan ngono, Ustaz. Nah niku anake yo napa kok iso jagakno niku cek Wancen arek njaluk di. Oh bapake kate budal kaji kok malah diurek. Berarti anak iku wis ngene wis engko lek bapak mati sebidang tanah iku ngoten. Lah bapak iki kepinai haji gawe tanah iku. Bidal mawon. Bidal nggih. Bidal. Terus anaknya apa? Dipentung saya tidak nyambut gawe bareng-bareng. Yo, anak sakmono kae. Cak nyambut gawe bareng-bareng. Ayo, Bapak. Gusti anak jagakan warisan. Nggih. Ngomongnya dereng mati jagakan warisan. Yanto di Gresik, Ustaz. Nggih. Apakah? Oh, belum ada telepon. Mungkin Yanto, saya coba. Yanto di Gresik, apakah pada waktu menyembelih hewan kurban darahnya wajib menyentuh tanah? Karena ada juga usulan kalau waktu menyembelih darahnya diwadahi di satu wadah terus dibuang ke saluran air sungai. Apakah boleh panitia mengkoordinir kulit untuk dijual? Itu pertanyaan yang kedua. Dijual terus uangnya dibagikan ke fakir miskin. Paham maksudnya? Nggih. Yang pertama niku nyembelih apakah harus menyentuh tanah? Napa enten syarat kaya ngoten niku? Nggih, mboten sempat niki digugundi. Nggih. Paling tak ombahe niki. Setiap tetesnya. Tetesnya Pak netes ten pundi mawon mboten napa-napa. Ngoten. Paling mboten napa-napa. Cek karusuh soal. Paling dikanani mbae. Ngoten. Mbae Google. Nggih. Lah nek terus misale ten ben ya napa? Lah nggih. Oh, lah nggih. Ngoten lho. Wong masjid ten nggen kula niku plesteran kabeh. Nggih, wong sakniki kathah sing mboten paving ya langsung diblok semen. Lah nggih. Sama cor-coran niku lho. Nggih, mboten menapa berarti nggih. Lah terus niku apakah boleh menjual kulitnya terus dibagikan? Duwike sing didumno. Nggih, Ustaz. Kulitnya niku dijual. Kemudian dibagikan ke fakir miskin. Loh, niku kesepakatan dengan fakir miskinnya apa? Ya mboten. Misalnya nek kula ngarani mboten usah deh. Kesepakatan, terus pun kesepakatan maksudnya. Kesepakatan dengan orang yang akan diberi. Mboten. Niki ngeten nggih. Niki ditum ngene wong sing berhak. Nggih. Nggih. Kita kan tidak tahu orang yang berhak menerima ini menginginkan daging, menginginkan kulit, apa menginginkan uang. Ya niki kalau saya ambil tengahnya bahwa fakir miskin itu ya diberi daging ya diberi uang, mungkin seperti itu. Loh, lagi istilahnya kan kita tidak tahu bahwa dia itu menginginkan yang mana. Ngoten nggih. Ngedol dhewe kah atau didolno? Oh nggih nggih. Ngoten. Nah, makanya kalau memang kemudian kesepakatan itu dengan orang yang diberi, oh, iki opo kulit tok ngene kok ini terus gak ono gunane nang omah tuwas dadi bosok ae. Iki kok masih didumne ya tetep ae. Ngoten lho maksudnya, tetep ae kedol. Nah, ya kalau memang seperti itu mungkin ada pertimbangan. Tapi abdolnya itu memang wis didumno kabeh. Dari Markus Haris Maulana, namanya hebat. Kok kayak namanya apa kiper nasional gitu. Markus sanes makelar kasus loh ini. Bukan, ini kiper nasional. Alias Markus Horizon. Lah nggih Markus Horizon. Nggih. Nggih. Oh. Berarti iki nggak jenenge wong. Asal Maijen Sungkono. Maijen Sungkono Gang 7. Perasaan nggak ada Maijen Sungkono Gang 7. Apa nikah siri itu halal atau sah? Terus apa Ustadz bisa nikahkan saya dan calon saya nikah siri? Ngawur gitu. Ya saya tahu. Nikah itu ndak ada, yang siri itu ndak ada. Dan nikah siri itu terus gadek pengulu. Maksud saya nikah siri itu ya ada ijab
nikah Oke. itu ya ada ijab kabul. Ada Akad nikah. ada rukunnya rukunnya nikah. Ada Tetap akad nikah. tetap ada rukunnya. Ono lamarane dhisik. Oke. Ono waline dhisik. Nggih. Itu rukun. Nggih, jadi itu harus dipenuhi. Sing dimaksud kalau siri itu gak nang KUA, misalnya lho nggih. Nah, itu bukan berarti terus siri, ya sah. Sah. Pokoknya rukune jalan, terpenuhi. Sing wedok iki ono waline, iki ono mahare, ono mantene. Ya. Terus enten itu jalan wis. Ngeten lho Pak, nikah siri itu untuk menghindari perjinahan. Tapi jangan promo aku ndek bojo nikah lagi supaya gak ketahuan terus nikah siri. Beda lagi itu. Sanes ngoten, misale jenengan pacaran. Ustaz nggih. Anda kawin bulan Desember. Kawin sudah direncanakan ini bulan Desember. Untuk menghindari perjinahan, Agustus ini sampai nikah siri. Kan ngoten. Nanti Desember kawin resmi. Istilahnya Kawin resmi, KUA itu kawin surat. berdasarkan ilegal hukum negara. Ngoten lho. Saya itu Jadi antem kromo ae. diakati bulan Maret. Nggih. Menikah di Kuade. Nggih. Itu Agustus. Jenengan. Nggih. Niku yang keberapa? Oh ya baru ini. Baru ini. Tak pikir yang kedua. Jadi diakati sik cret. Oke. Sing penting sah. Ngoten Tapi ya lho. tetap syarat rukun harus terpenuhi. Nah, wong saiki enggak. Nggih, Aku ono dadi mahar, pegawai Rek. negeri. Kemudian ngawin uang. Nikah siri supaya gak ruang kantor lah nggak boleh Ustaz. Nggih. Oh, itu nggak boleh ya. Nggak jelas nih. Budi Sidoarjo. Sholat subuh apakah wajib mandi dulu Ustaz? Maksudnya? Lah kalau sampean ho hihe ya jelas kudu mandi dulu. Enak mari munggah mudun enggak terus sembayang. Ya mandi dulu kalau habis ho hihe ya mandi dulu. Ngeten lho Pak bahwa mandi itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan adalah wudhu kan ngoten. Oh, nggih. Kecuali Anda punya hadas besar. Nah, itu konotasi saya ya di situ. Nggih. Lah kalau memang habis punya istri nggih, habis gitu terus mau sholat subuh nggih harus mandi dulu. Enggak boleh terus mau relok jamaah nang masjid. Lah tapi kalau misalnya sekedar bangun tidur terus kebiasaan mandi mau sholat ya nggak apa-apa mandi. Tapi bukan harus, nggak apa-apa gitu aja. Nggak apa-apa. Mungkin nggak apa-apa. Terus habis mandi jenengan wudhu. Nah tetap wudhunya. Apa artinya mandi tanpa wudhu kan? Nggih. Dari Bulia di Mojokerto Ustaz. Nggih. Saya sering membayangkan hidup dengan mantan pacar. Padahal sekarang dengan suami baik-baik saja. Apakah saya dosa? Ndak. Wong bayangno. Bayangno tok. Tapi Ustaz, lah apa sih sampean bayangno sampean dipuju kok kan ngoten Ustaz. Niki lho padahal dengan suami dia baik-baik saja. Lho lah nggih. Lah nggih. Oh, Nggih. Genah, Nggih. geneh. Nggih. Tapi ya memang kadang-kadang seperti itu bisa muncul. Namanya juga orang. Tapi selagi itu hanya di dalam ranah istilahnya apa jenenge angen-angen, gak masalah. Nggih. Bayangno dadi sembarang kali, bayangno dadi wong sugih, bayangno ndak masalah kok. Ndak masalah. Misalnya rek aku rabi mbek iko, misale tok gak masalah. Imtisal gak ngrasakno. Tapi nek terus ditemeni lah itu ya ndak boleh. Nggih. Untuk suami kok. Nggih. Nek cuman andaikan tok mboten apa-apa. Kula nggih gelek kok andaikan saya jadi orang kaya niku gelek. Kula nggih sering Ustaz. Nggih, kok aku dadi wong sewuge ngono Saya dulu tak begini, kei Pak. cateringan kabeh. Saya dulu begini Ustaz. Saya membayangkan andaikan saya bisa terbang seperti Superman. Nggih padha berarti. Loh, sampean kan tidak terwujudkan, saya terwujudkan. Napa? Andaikan saya bisa terbang. Ternyata saya sekarang ini sedang terbang. Nggih. Yang terbang bukan jasad saya, Nggih. tapi suara Suaranya. saya. Berarti saya juga. Hebat tidak? Penyiar. Nggih, bayangno ndak masalah, tapi nggih saran saya. Tadi bangane bayangake sing koyo-koyo ngoten. Anu bayangno sing apik-apik. Karena bayangno yang baik-baik itu walaupun tidak terwujud, itu sudah dihitung sebagai niatan yang baik. Niatan yang baik, ngoten. Tadi ya apa rek sekiranya iso ngenakno bojo, masuk gak iso.
Ya apa carane iso mulyakno anak, tapi gak iso nyangkoni akeh-akeh, ya gak iso nyekolahno apik-apik, ya gak iso sembarang. Nah masalah, yang penting keniatan itu dipupuk dari dalam dengan yang baik-baik. Dari Lanjut, terus pun. dari Marda di Sidoarjo, menanam bibit itu yang afdol diawali dari bagian tanah sebelah mana? Searah kiblat atau ke sembarangan dengan kiblat? Boten, dimulai dari arah tanah yang paling subur, titik. Boten enten nggih. Boten enten. Liyane nggih. Nggih, nek nandure niku terus misale terus krana kepingin ngregani anu, nggih. Nandur lho nggih. Malah ngadep srengenge. Oh ngeten nggih. Nggih. Supaya napa? Lho, nandur wit-witan sing nantang srengenge, walikane srengenge niku nyiksa wit-witan. Oh ngeten nggih. Wong wit-witan niku butuh srengenge. Lah nggih, mboten masalah kiblat. Mboten masalah kiblat, tapi anatomi dari pohon ini membutuhkan apa jenenge sinar matahari untuk tumbuh. Oh ngeten. Nggih, maka ini bukan soal arah, tapi carilah tanah yang di situ sinar matahari bersinar dengan pakai baik. doa no mboten. Nggih ngoten napa-napa niku tambah bagus niku nggih. Karena apalagi ketika kita menanam benih cinta. Was. Istimewa. Nggih. Nggih, Ustaz, monggo Kepada ditutup. Allah Subhanahu wa Monggo taala. ditutup, Ustaz. Malih bekecekan deh. Nggih, niki yang membuat masuk ilmu. Nggih. Nggih. Matur nuwun Mas Umar atas waktunya. Nggih. Masuk juga untuk dulur-dulur sangune turu, semoga kita selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jagongan, bekecekan di udara tapi tetap dalam koridor keilmuan itu. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini benar-benar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tadi itu di dalam-dalamnya ada salah-salah, semoga ditemukan jalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, temukan yang benarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun sangat atas kebersamaannya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulur El Victor yang dimuliakan Allah. Hanya sampai di sini sangune turu. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum. Esok pagi selalu terlintas di sanubari Radio Elvita. Dengan menyebut namamu, aku pasrahkan kepadamu hidup dan matiku. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Dengan kalam dan ketetapan Allah yang maha sempurna, aku berlindung dari murkanya, dari siksanya, dari kejahatan hambanya, serta dari gangguan setan dan kehadirannya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Malam kian larut. Langit dengan bintang-bintangnya telah isyaratkan pada kita untuk sejenak pejamkan mata, mengumpulkan kembali serat-serat kasih dalam tubuh, serta membiarkan sel-sel cinta bekerja memperbaiki diri. Besok telah siap sejuta tantangan untuk meraih masa depan. Seperti juga Anda, esok kami sudah siapkan sejumlah strategi khusus melahap semua tantangan, tentu dengan segudang cinta untuk Anda. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Sekarang izinkan kami menarik napas panjang untuk kumpulkan semangat guna kembali esok pagi menjadi teman Anda, menebar cinta penuh persahabatan. Selamat malam.